Renungan Sileo Senin 10 April 2023 Oktav Paskah pertama. Pembacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan 15. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cerita. Kebohongan adalah dosa yang mudah untuk dibuat. Mengingkari kenyataan dan kebenaran sungguh menyedihkan dan memalukan. Apakah benar yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmurnya, Mazmur 116 ayat 11? Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Dulu, aku pun dapat membuat cerita yang bertentangan dengan kenyataan. Sampai kemudian, aku mendapatkan pengertian. Mengapa aku menambah dosa dengan kebohongan-kebohongan, baik dalam menyelamatkan diri atau untuk meraih tujuan? Aku lebih baik menghemat kebohongan agar dosaku tidak terlalu besar. Berjaga-jagalah agar jangan sampai mengucapkan dusta apapun, sebab tak mungkin daripadanya berasal sesuatu pun yang baik. Dari Sirat 7 ayat 13. Karena itu, aku berusaha menghindari berlaku bohong dan berlaku jujur saja. Apapun akibatnya, aku coba untuk menghadapinya dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti berkenan dengan lakuku dan bersedia membantuku keluar dari akibat dari kejujuranku. Bukan karena tidak ada kompensasi atas kebohonganku dalam bentuk uang seperti yang para prajurit terima, tapi sungguh karena kebohongan tidak akan membawa aku pada keselamatan kekal. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Dari Wahyu 21 ayat 27. Doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, ampunilah aku jika masih ada dusta di pikiran dan ucapanku. Sempurnakanlah niatku untuk berlaku jujur, karena Engkau pasti akan menolongku bertahan dalam kejujuran. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. Et Mayorem Dei Colombia.